Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman, Nana bisa mampir di Wadi Mehram. Wadi Mehram ini Masya Allah ya, tempat mikot juga teman-teman ya. Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah ya, saya bisa mampir di sini ya. Jadi Wadi Mehram ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, selain disebut dengan Wadi Mihram, ini juga dinamakan Kornul Manazil. Masya Allah ya, jadi tempatnya luas sekali teman-teman. Kemudian hamamnya, kamar mandinya bersih, Masya Allah ya, itu jadi luas. Kemudian di samping bersih dan juga besar kamar mandinya di sini, Masya Allah ya. Ini tempat mikot. Baik, coba kita menuju ke masjidnya itu teman-teman ya. Kita lihat suasana ya di masjidnya. Ini Masya Allah ya. Mumpung kita mampir di sini dulu. Nih kondisi di sini. Karena ini teman-teman, ini malam ya. Jam 3:30 teman-teman ya. Jadi sepi ya, sepi. Yang mikot sepi ya. Jadi kita tunjukkan dulu ya teman-teman. Jadi inilah teman-teman ya, keadaan di Wadi Mihram, di mana di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ya, beliau beristirahat ya, atau tempat pertemuan beliau dengan malaikat Jibril ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, yaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif. Ini di daerah Taif teman-teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dilempar, dihinakan di Taif, dan itu kisah tentang Taif itu sudah ma'ruf ya, sudah masyhur di kalangan teman-teman ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar, tidak diterima dakwahnya di Taif oleh orang Taif waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari sambil dilempar dan berlumuran darah. Maka disinilah tempat di mana malaikat Jibril turun untuk menawarkan daripada baginda Nabi SAW bantuan itu. Nah, inilah tempat mikotnya. Masya Allah teman-teman ya. Kita lihat sambil anak sejarahkan atau ceritakan sejarahnya, kita lihat suasana-suasana. Nah, jadi disinilah dulu malaikat Jibril itu turun ketika menawarkan daripada bantuan kepada baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW berdakwah ke sini teman-teman, berdakwah ke Taif ini ya, sekitar tahun 10 kenabian. Nah, jadi ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan sebenarnya Nabi dakwah ke Taif ini, harapan Nabi SAW, orang-orang Taif ini ingin menerima beliau, menerima dakwah beliau ya. Artinya karena ketika itu Sayyidatina Khadijah wafat duluan daripada paman beliau, kemudian Sayyidatina Khadijah wafat. Jadi tidak ada yang teman Nabi SAW dakwah yang membela beliau. Maka beliau ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Taif ini membela daripada baginda Nabi SAW. Jadi sambil kita di luar ya, sambil teman-teman lihat suasana di sini, sambil saya sejarahkan sedikit. Maka tetapi sampai di Taif, ketika Nabi SAW minta izin kepada pemukanya untuk berdakwah ya, maka bahkan sebaliknya pemukanya itu bukan hanya tidak menerima, pemuka Taif itu mengumpulkan pemuda-pemuda untuk mengusir Nabi SAW dengan cara melempar beliau. Maka pemuda-pemuda ini berdiri sampai 1 kilometer lebih, berdiri sambil melempar baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW itu berlari ya, berlari sambil dilempar. Maka darah beliau, berlumuran darah dari kepala terus badan beliau, baju beliau penuh dengan darah. Maka ketika itu dikatakan sekiranya darah Nabi SAW jatuh ke tanah waktu itu, maka tanah ini akan akan marah seperti itu. Tetapi darah Nabi SAW itu berkumpul di terompah atau di sandalnya Nabi SAW. Maka kemudian ya, malaikat Jibril langsung turun ya, malaikat Jibril turun. Nah, turunnya malaikat Jibril di sini teman-teman.
turun untuk menawarkan bantuan kepada baginda Nabi SAW, ya, untuk memerintahkan malaikat pengangkat gunung, penunggu gunung untuk mengangkat tuh gunung. Di belakang lampu tuh ada gunung, tapi dia malam, tuh gunung besar. Jadi malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, ya, kalau engkau ridho, engkau ingin, maka saya akan mintakan kepada Allah agar Allah perintahkan malaikat-malaikat penunggu gunung Taif ini untuk mencabut gunung ini lalu dihempaskan kepada orang-orang Taif. Namun apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai kekasihku Jibril, jangan, ini salah saya. Mereka orang-orang Taif tidak paham. Mereka tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, dengan dakwah yang saya sampaikan. Insya Allah, ya, anak cucu mereka akan paham. Anak cucu mereka akan tahu apa sebenarnya yang saya bawa, agamanya Allah SWT ini. Jadi itu jawaban Nabi SAW. Nabi SAW tidak langsung menerima tawaran daripada malaikat Jibril. Nah, inilah dakwah baginda Nabi SAW. Nah, itulah teman-teman, ya, kesabaran baginda Nabi SAW, sifat baginda Nabi SAW di dalam menghadapi daripada hinaan, cacian, ya, bahkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang Quraisy, dan juga penolakan-penolakan dari umat beliau dalam mendakwahkan agama Allah SWT. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Ya, besok kita lanjut lagi untuk ke tempat-tempat bersejarah, dan saya akan sejarahkan daripada kisah-kisah tentang peninggalan-peninggalan atau perjuangan-perjuangan baginda Nabi SAW. Baik, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.